Lu pernah nggak sih ngerasa hidup lu kayak cuma muter di situ-situ aja? Baru aja gajian, seminggu kemudian saldo udah tipis. Rasanya kayak ada lubang hitam di rekening, duit masuk langsung hilang. Dan lucunya, kita sering banget overthinking soal duit. Mending gue nabung dulu atau investasi ya? Mending gue ikut tren fashion atau tahan aja ya? Tapi akhirnya, bukannya ambil keputusan bijak, duit malah bocor entah kemana. Pertanyaannya, kenapa sih Gen Z susah banget nabung? Padahal teknologi makin canggih, akses informasi gampang banget, literasi finansial bertebaran di mana-mana. Tapi tetap aja, banyak dari kita yang stuck di siklus, kerja gajian nongkrong habis repeat. Ceritanya kayak temen gue, namanya Bayu. Setiap kali gajian, dia selalu bilang, bulan ini gue nabung deh, serius. Tapi tahu-tahu seminggu kemudian, dia udah nongkrong di kafe, order kopi dengan harga 50.000, upload story, caption, kerja dikit ngopi dulu. Dan nggak cuma Bayu. Ada juga Sylvie, teman kampus gue. Tiap kali ada tren fashion baru, dia langsung panik, takut ketinggalan. Sneakers collab, jaket limited edition, atau tas yang lagi viral di TikTok, semua dia buru. Akhirnya tiap bulan dia harus gali lubang tutup lubang, nyicil barang-barang yang sebenarnya nggak urgent. Dari dua cerita ini aja udah kelihatan kenapa banyak Gen Z susah banget nabung. Masalahnya bukan karena nggak bisa cari duit, tapi karena cara kita ngatur duit penuh jebakan. Hari ini gue mau cerita 4 realita kenapa banyak Gen Z jadi korban overthinking dan gaya hidup, sampai-sampai nabung jadi misi mustahil. Gue bakal jelasin dengan bahasa yang gampang dicerna, pakai contoh yang sering lu temuin sehari-hari, plus kasih solusi yang realistis. Mari kita kupas kenapa overthinking bisa bikin bangkrut, dan gimana cara kita keluar dari jebakan itu. Oke, pertama kita ngomongin soal gengsi nongkrong. Lu pasti sering lihat fenomena ini, kafe baru buka, desain interiornya estetik banget, langsung rame diserbu anak-anak muda. Bukan karena kopinya, tapi karena vibes buat foto. Bayangin Dani lagi duduk di kafe. Kopi di mejanya cuma setengah diminum, tapi kamera HP-nya sibuk motret sana-sini. Caption story, kerja keras, nikmati hasil. Padahal kenyataannya uang hasil kerjanya lebih sering dihabiskan hasil. Gen Z itu punya kebutuhan sosial baru seperti validasi digital. Kalau nongkrong di cafe fancy, upload story dengan caption, kerja dikit, ngopi dulu, rasanya ada kepuasan tersendiri. Padahal kalau dihitung-hitung, nongkrong yang kelihatannya murah ini bisa jadi jebakan. Satu gelas kopi Rp40.000, kalau lu lakuin 4 kali seminggu itu udah Rp640.000 sebulan. Padahal gaji mahasiswa part-time atau fresh grad kadang cuma 3-4 juta. Menurut sebuah survei, 60% Gen Z nongkrong bukan buat kebutuhan, tapi demi postingan sosial media. Jadi sebenarnya yang kita beli bukan kopi, tapi gengsi. Dan ini bahaya karena gengsi itu nggak ada habisnya. Gue nggak bilang nongkrong salah. Nongkrong penting buat networking, refreshing, bahkan inspirasi. Tapi masalahnya kita nggak kasih batas. Solusi simple, bikin budget social life. Misalnya, sisihin Rp500.000 per bulan khusus nongkrong. Kalau udah habis, stop. Solusinya, lu nggak harus berhenti nongkrong total, tapi bikin budget khusus social life. Misalnya, dari gaji 4 juta, sisihin Rp500.000 buat nongkrong. Kalau udah habis, ya stop. Dengan cara ini, lu tetap bisa enjoy hidup, tapi dompet juga nggak jebol. Masalah kedua, FOMO, fashion. Lu pasti pernah ngerasa harus banget punya barang tertentu, biar nggak ketinggalan tren. Entah itu sneakers collab, jaket streetwear limited edition, atau fashion sustainable yang katanya ramah lingkungan, padahal harganya bikin dompet menjerit. Sebut saja cerita Siti. Siti tuh anaknya stylish banget. Setiap kali ada tren fashion, dia langsung update. Minggu ini sneakers collab, bulan depan tas sustainable, terus jaket oversized yang lagi hype. Buat Siti, tampil fashionable itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Masalahnya, tren fashion itu cepat banget berubah. Barang yang hari ini hype, besok bisa jadi outdated. Siti sering bilang, kalau gua nggak beli sekarang, ntar keburu sold out. Inilah yang disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Gen Z dikenal sebagai generasi yang paling peduli sama penampilan. Bahkan riset Nielsen nunjukin kalau 52% Gen Z di Indonesia rela ngeluarin uang lebih banyak buat fashion ketimbang kebutuhan lain. Artinya, lebih dari separuh generasi kita
lebih milih gaya ketimbang tabungan. Masalahnya, tren fashion itu cepet banget berubah. Barang yang hari ini dianggap hype, 2 bulan lagi bisa aja udah dilupain orang. Jadi kalau lu ikut semua tren, ya udah pasti finansial lu ambrol. Coba pakai trik 30 hari rule. Setiap kali lu pengen beli sesuatu, tahan dulu 30 hari. Kalau setelah sebulan lu masih kepikiran, mungkin itu worth. Tapi kalau udah lupa, berarti cuma keinginan sesaat. Bedain juga antara butuh dan pengen. Butuh itu baju kuliah karena baju lama udah rusak. Pengen itu beli sneakers baru padahal sepatu lama masih layak. Kalau semua pengen lu turutin, tabungan nggak akan pernah numpuk. Masalah ketiga yaitu overthinking soal keuangan. Gen Z itu paling pinter cari informasi. Mau investasi saham, reksadana, kripto, deposito, semuanya bisa lu pelajari lewat YouTube, TikTok, atau podcast. Tapi masalahnya, justru kebanyakan informasi bikin bingung. Lu jadi mikir berhari-hari, kalau gue salah pilih gimana? Kalau harga saham turun gimana? Kalau gue ketipu gimana? Akhirnya daripada mulai lu malah nggak ngapa-ngapain. Dan lucunya duit yang harusnya bisa lu investasikan malah kepake buat hal-hal impulsif kayak belanja online. Sekarang balik lagi ke Dani, kali ini dia lagi di kamar kos, depan laptop, buka 10 tab sekaligus. Satu tentang saham, satu tentang reksadana, satu tentang kripto, satu lagi tentang deposito. Mukanya stres, dia bilang, gue pengen investasi tapi takut salah pilih. Kalau rugi gimana? Akhirnya karena terlalu banyak mikir dia nggak jadi investasi. Duit yang harusnya bisa dialokasikan malah kepake buat impulsif shopping. Ironis kan? Survei bilang 33% Gen Z habiskan lebih dari 6 jam sehari di HP. Tapi ironisnya, mayoritas dari mereka belum punya satupun instrumen investasi. Jadi, waktu habis buat scroll, tapi tabungan nggak bertambah. Solusinya simple, start small. Jangan tunggu ngerti semua hal baru mulai. Lu bisa coba auto debit 100.000 per minggu ke tabungan atau reksadana pasar uang. Nggak gede, tapi kalau konsisten setahun udah 5 jutaan. Dan yang penting lu udah punya kebiasaan saving investing bukan cuman overthinking. Masalah keempat adalah self-reward yang kebablasan. Kita sering dengar slogan, lu harus apresiasi diri sendiri, dan bener, self-reward itu sehat. Tapi kalau tiap minggu lu bilang, gue pantas healing, itu bukan self-reward, itu self-destruction. Alfi tiap minggu selalu bilang, gue capek kerja jadi gue pantas self-reward. Dan self-reward dia bukan sekedar beli es krim, tapi staycation di hotel, nonton konser, atau makan fancy di restoran all you can eat. Sekali-sekali itu oke. Masalahnya, kalau tiap minggu jadi kebiasaan, itu bukan self-reward lagi, tapi self-sabotage. Data nunjukin Gen Z Indonesia punya tingkat konsumsi hiburan dan leisure paling tinggi di Asia Tenggara. Artinya, kita paling gampang keluarin duit buat nongkrong, nonton konser, staycation, atau sekedar belanja impulsif di e-commerce. Contoh gampang misalkan, gaji 4 juta, tiap weekend lu self-reward 400.000 buat makan fancy atau jalan. Dalam sebulan itu udah 1,6 juta. Hampir setengah gaji lu ludes cuma buat reward. Padahal, reward terbaik buat diri sendiri adalah rasa aman finansial di masa depan. Trik gampangnya yaitu batasi self-reward maksimal 10% dari pengeluaran bulanan. Kalau gaji 4 juta, artinya Rp400.000 cukup. Dengan begitu, lu tetap bisa nikmatin hidup, tapi nggak bikin dompet menderita. Healing bisa asal nggak nyakitin keuangan. Ingat, reward terbaik itu rasa aman finansial, bukan sekedar tiket konser. Jadi, kenapa Gen Z susah nabung? Ada 4 jebakan utama, gengsi nongkrong, FOMO fashion, overthinking soal investasi, dan self-reward yang berlebihan. Semuanya berakar dari satu hal, yaitu kita terlalu mikirin citra dan kesenangan jangka pendek sampai lupa sama masa depan. Kabar baiknya, semua masalah ini bisa diatasi kalau lu mau mulai kecil-kecilan. Lu nggak harus jadi super hemat, nggak harus jadi financial guru. Cukup bikin budget jelas, bedain kebutuhan sama gengsi, berhenti overthinking, dan kasih reward secukupnya. Ingat, duit itu bukan cuma buat hari ini, tapi juga buat bikin masa depan lu lebih tenang. Jadi daripada jadi korban overthinking, mending jadi generasi yang berani ambil keputusan finansial cerdas. Kalau lu ngerasa relate sama cerita ini, jangan cuma angguk-angguk di depan layar. Klik subscribe sekarang juga, karena di channel ini,
Gua bakal terus sharing cara biar dompet lu aman dari gengsi